Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tadi berpikir karena ini mungkin kali pertama ya saya mau menyampaikan sini, jadi saya pikir saya perlu siapkan slide untuk perkenalan ya. Jadi saya tampilkan slide perkenalan saya. Ini. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya tinggal di Sensin Melati, Mas. Ini adalah keluarga saya. Ya, keluarga sederhana, keluarga kecil, Risa, ya. Dan kami tinggal di Regensi Melati Mas, perumahan antara Alam Sutra dengan BSD, ya. Kami tinggal di sana. Dan putri saya pas hari raya ini juga kembali dari Universitas Brawijaya dalam rangka menikmati liburan ya. Minggu depan sudah balik ke Malang lagi. Ya. Nah, saya sendiri dulu berasal dari Malang, istri saya juga berasal dari Malang. Kami kenalan, lalu ngobrol-ngobrol kok banyak selera makan yang sama. Ternyata kami berasal dari Malang. Ngobrol lebih banyak, ternyata banyak teman gereja yang sama. Ternyata kami berasal dari gereja yang sama. Ya. Ngobrol lebih banyak, ternyata dia adalah sahabatnya di saya. Wah, jadi ketika menikah sudah tidak ada masalah ya, semua sudah kenal baik ya. Ini adalah foto Balai Kota Malang ya, sejak zaman Belanda. Nah, saya memiliki beberapa hobi, ada renang, basket, camping, dan fotografi ya. Dan unik saudara-saudara, di BSD banyak klaster, Gading Serpong banyak klaster, Alam Sutra banyak klaster. Setiap klaster ada kolam renang. Jadi belum selesai mengunjungi setiap klaster dengan kolam renang, saya diundang untuk UPH menjadi dosen di sana. Di sana ada 2 kolam renang ya. Jadi di Malang dulu cuma 1 kolam renang di sekitar rumah saya. Banyak sekali kolam renang, sehingga tidak sempat semuanya ya. Itu unik sekali. Nah, hobi camping dan fotografi membuat saya kenal banyak sekali remaja pemuda. Apalagi kalau ke puncak itu kita tinggal datang orang, di sana sudah disediakan matras, tenda, kemudian makanan, bahkan kalau mau permainannya juga ada, pembawa permainannya juga ada. Kita tinggal bawa konten acara dan kemudian foto-foto ya. Itu membuat saya kenal banyak. Siapa tahu hobi kita ada yang sama, lalu kita punya kesempatan bersama-sama melakukan pelayanan di sekitar Jabodetabek. Baik, itu sedikit tentang diri saya. Nah, hari ini nas yang kita ambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dengan seksama satu persatu. Mari kita perhatikan ya. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah, kita pasti diselamatkan dari murka. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Saudara-saudara kita yang non-Kristen, kaum muslimin sedang heboh akan merayakan Lebaran. Ada yang merasa sudah
terlewat Lebaran karena perbedaan persepsi tanggal ya. Tapi ya kita tahu Lebaran hari istimewa dan saya tahunya ada beberapa tahun baru yang istimewa ya. Tahun baru Masehi yaitu 1 Januari, tahun baru Imlek, tahun baru Islam, lalu tahun baru Suro. Ya, ini banyak tahun baru yang kita nikmati. Dan setiap tahun baru kita merayakan sesuatu suasana yang gembira. Seperti saudara kita non-Kristen yang sekarang masih di Lebaran. Waktu kita membaca Roma pasal 5, ayat 6-11, kita diingatkan kembali tentang hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Ya. Saudara kalau perhatikan di sana itu adalah peta atau map kekaisaran Roma. Anda tahu lihat yang di gambar merah itu kota Korintus. Jangan yang di garis biru itu kota Roma. Jadi Bapak Ibu yang mengingat hari Pentakosta, di hari Pentakosta itu banyak orang Yahudi dari berbagai daerah, Libya, Kirene, Mesir, Arab, Persia, Asia Kecil, dan termasuk daerah Roma, datang ke Yerusalem. Mereka datang mendengar khotbah Petrus dan kawan-kawan, lalu mereka bertobat, kembali ke kota masing-masing, termasuk orang di Roma. Dan Paulus berada di Korintus. Dia menulis surat kepada jemaat Tuhan di Roma sebagai persiapan. Dia akan menuju ke kota Roma. Ya. Dan di dalam tulisannya kepada jemaat Tuhan di Roma, dia tahu orang-orang yang tinggal di Roma punya intelektual khusus, punya cara berpikir khusus. Mereka campuran dengan latar belakang Yahudi, latar belakang non-Yahudi. Paulus mengirimkan surat yang hebat, rapih, dan sistematis, yaitu surat Roma. Nah, saudara, sebelum kita masuk kitab Roma, sebenarnya kita bisa membandingkan dengan surat Paulus. Ya. Misalnya di dalam belajar tentang manusia, manusia dicipta oleh Allah itu manusia yang luar biasa uniknya. Karena manusia pada waktu itu tidak pernah bingung. Allah ada atau tidak? Mereka tidak perlu bertanya. Aku ini siapa? Mereka tidak perlu bertanya. Adam tahu Allah ada, Allah mencipta dia, Allah yang membuat dia. Adam tidak perlu bertanya, siapa aku? Aku ciptaan Allah. Aku seperti gambar rupa Allah. Jadi kedekatan dengan Allah ini membuat dia tidak pernah bertanya-tanya siapa dia. Siapa aku? Tujuan hidupku apa? Gunanya aku hidup apa? Dia tidak pernah kebingungan hal ini. Dan dia tahu persis Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam kita mengenal diri kita di hadapan Allah bagaimana? Saya membuat semacam ekstraksi dari suatu ayat semacam ini. Anda kalau perhatikan misalnya ayat ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Maka dari ayat yang dicetak kuning itu, kita bisa menyebutkan manusia adalah ciptaan Allah. Nah, supaya personal, kita bisa mengatakan, aku adalah ciptaan Allah. Nah, dengan demikian, kita bisa menyajikan berbagai fakta menarik tentang manusia. Ya. Misalnya, di sini katakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia adalah gambar rupa Allah, atau aku adalah gambar rupa. Ya. Nah, ada banyak fakta tentang keberadaan manusia yang manusia sekarang, orang-orang sekarang tidak tahu, tidak menyadarinya, tidak maafnya. Sayang sekali. Ya. Nah, saat penciptaan identitas atau deskripsi tentang manusia itu ternyata sangat luar biasa. Beberapa karakteristik yang kita warisi dan sebagai berikut. Ya. Aku adalah ciptaan Allah. Aku adalah gambar rupa Allah. Aku adalah milik Allah. Aku memerlukan firman Allah. Karena begitu Adam dicipta, langsung Allah bersabda. Jika Allah tidak bersabda, apa yang terjadi? Ya, Adam kebingungan. Saya ini akan melakukan apa? Nah, jadi hakikat manusia adalah perlu firman Allah. Jati diri manusia perlu firman Allah. Jadi kalau orang mengabaikan firman Allah,
tidak menggubris firman Allah, dia sedang mengabaikan janji. Ya, bisa lanjutkan dulu. Aku pelaksana mandat dari Allah. Tuhan berfirman, anak cucu, berkembang biaklah, penuhlah bumi, dan seterusnya. Artinya, manusia harus sadar, saya mandataris Allah. Tuhan berkata apa, Tuhan perintah apa, Tuhan berkomando apa, saya bagiannya melakukan. Ya. Nah, tanpa pengertian semacam ini, manusia akan hidup semaunya sendiri. Ya, jadi identitas ini menentukan bagaimana kita hidup seperti yang seharusnya. Aku makhluk hidup karena nafas Allah. Aku dipelihara oleh Allah. Aku adalah pengelola ciptaan Allah. Aku berelasi dengan Allah. Aku adalah pemimpin ciptaan Allah. Bukan perusak, bukan pengeksploitasi, bukan penghancur. Aku adalah pemimpin ciptaan Allah. Ya. Saya tambahkan lagi. Aku berkomunikasi dengan Allah. Aku karya dahsyat ajaib oleh Allah. Aku memiliki kekekalan dari Allah. Aku ada untuk memuliakan. Dan Efesus 2:10, aku adalah masterpiece Allah. Nah, saudara, ini perlu saya ungkapkan dulu sebelum kita masuk dalam Roma 5. Supaya kita sadar, yang terhilang dari kita itu berapa banyak, berapa besar, dan berapa luar biasanya. Tanpa menyadari keterhilangan ini, kita pikir kita ya cuma nggak tahu atau lupa saja. Padahal ini adalah identitas yang dicari-cari manusia. Buku yang berusaha menunjukkan siapakah diri Anda. Karakter, kelebihan, kekurangan diri Anda perlu Anda tahu. Wah, orang antusias membeli. Karena apa? Berkaitan mengenal diri. Padahal mengenal diri itu bisa diketahui ketika manusia belajar firman Allah dan berelasi dengan Allah. Perhatikan Mazmur 139. Aku karya dahsyat ajaib oleh Allah. Jikalau manusia tidak menajari karya dahsyat ajaib, alternatifnya apa? Alternatifnya yang dijarkan evolusi. Misalnya, aku dari gelembung udara, aku berasal dari pasir, aku eh, rata berambut, dan sebagainya. Jelek banget ya. Nah, saudara, waktu Adam berasal dengan Allah yang sudah menganugerahkan begitu banyak, hanya melarang makan buah di tanah. Itu pun ada melanggar. Dan terjadilah pemisahan yang memberatkan. Waktu saya ke Perancis, itu ada berbagai lukisan. Ya. Dan salah satu lukisan yang dibuat oleh pelukis Perancis namanya Gustave Doré, itu menunjukkan ketika manusia terusir dari Taman Eden, dilukiskan dalam gambar hitam putih. Suasananya suram, murung, Adam kelihatan tidak rela meninggalkan Eden. Jadi dia jalan sambil melompat ke belakang. Hawa tertunduk malu. Di depan Adam dan Hawa ada semak-semak belukar yang semula tidak ada. Di sebelah kiri bawah ada binatang seolah meraung kepada Adam dan Hawa. Tidak lagi menghormati Adam dan Hawa sebagai pengelola ciptaan. Nah, saudara, inilah fakta di mana manusia setelah itu lahir di luar Taman Eden termasuk itu. Nah, sekarang kembali ke fakta ini. Saya akan menyebutkan berbagai fakta yang diungkap oleh Paulus ya. Nah, di dalam saya menyebutkan berbagai deskripsi manusia di luar Kristus. Karakteristik mana yang paling menulis menurut Anda? Ya. Nah, sekali lagi saya akan memakai cara yang saya sebutkan tadi dengan ekstrak. Misalnya begini. Karena waktu kita masih lemah. Kita masih lemah. Kalau dipersonalisasikan, aku masih lemah. Lemah, tidak punya kemampuan berpikir, tidak punya kemampuan bernalar, apalagi untuk mencari Allah. Waduh. Ya. Atau ini, kita masih berdosa. Supaya personal,
aku masih berdosa. Dalam keadaan begitu berdosa, begitu hina, begitu cemar, kita dalam keadaan begitu parah. Ya. Atau ini, kita dimurkai Allah. Aku dimurkai Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, waktu Paulus menyebutkan di kitab Roma pasal 5, keadaan manusia itu, sebenarnya Paulus juga menulis di kitab Efesus, di kitab-kitab yang lain, dan kalau kita melihat gambaran keseluruhannya, baru kita sadar betapa mengenaskannya diri kita. Saya sebutkan ya, misalnya ini. Aku sudah mati rohani. Aku taat penguasa jahat. Aku menghidupi hawa nafsu. Aku berpikiran jahat. Aku dimurkai Allah. Nah, orang semacam ini juga diri kita yang sudah terpisah dari Allah dan hidupnya semacam ini sama sekali tidak layak mendapat kebaikan, pertolongan, sapaan, anugerah, salam dari Tuhan. Nah, ini dalam kitab Efesus. Pada waktu Paulus menulis dalam kitab Roma, kita melihat, aku bukan orang benar, aku tidak mencari Allah, aku tidak berbuat baik, aku orang berdosa, aku tanpa kemuliaan. Jadi saudara, betapa mengenaskannya hidup kita, diri kita, ketika kita melihat deskripsi di Alkitab. Kita begitu malang. Ya. Jadi kalau saya perhatikan di Roma 5 saja, deskripsinya terlalu sedikit, yang kurang menyadarkan kita betapa parahnya keadaan diri. Saya lanjutkan. Aku berhati gelap, aku terhukum, aku budak dosa, aku akan binasa. Aku tawanan hukum dosa. Jadi, saudara, kalau kita melihat deskripsi ini, mengerikan diri kita. Menakutkan. Dan jikalau kita kontraskan dengan waktu manusia baru dicipta, waduh, kerusakannya begitu parah. Begitu mengerikan. Waktu dicipta, aku berrelasi dengan Allah, aku melakukan firman Allah, aku pemimpin ciptaan, sebagai hal indah. Tapi setelah kejatuhan, terpisah dari Allah, berhati gelap, terhukum, budak dosa, akan binasa. Aduh, saudara. Kalau kita mengerti konsep ini, kita akan lebih sadar bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi. Kita lanjut. Aku musuh Allah, aku hidup bagi diriku sendiri. Nah, sekarang di kitab Korintus, Paulus menulis juga. Aku berhati dusta, aku dicengkeram dosa. Ini adalah fakta-fakta yang ditulis Paulus untuk mengungkapkan diri manusia ketika terpisah dari Allah dan sebelum dalam Kristus. Nah, Paulus seorang Farisi yang mengerti perjanjian lama. Di perjanjian lama ditulis apa lagi? Aku, oh ini Yohanes ya, aku hidup dalam kegelapan, aku terhukum, aku tidak mengasihi Allah, aku budak dosa, aku akan dihakimi. Saudara, kalau sudah mengerti deskripsi kita secara detail semacam ini, kita akan makin menyadari. Dulu saya keadaan yang begitu parah. Dan saya baru menyadari keparahan itu. Di dalam perjanjian lama disebutkan apa lagi? Aku berhati keras, Yeskiel. Aku berhati licik. Aku dikandung. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, saya mengajukan satu pertanyaan pendek. Alkitab memaparkan berbagai deskripsi tentang manusia di luar Kristus.
karakteristik mana yang paling miris menurut Anda? Nah, Anda bisa menjawabnya dalam hati ya. Saya dulu ketika belum mendeteksi satu persatu keberadaan manusia di dalam dosa atau di luar Kristus, saya pikir hidup saya dulu ya sekedar buruk atau jelek. Tapi setelah mengetahui itu, menakutkan. Menakutkan. Dan ironisnya, kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari. Sehingga tenang-tenang saja, lalu merasa diri oke-oke saja. Nah, saudara, padahal kalau kita bisa melihat Alkitab, kita sadar, oh, saya keadaannya begitu parah. Lalu akan berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan, cabut saya dari keadaan yang begitu mengerikan. Kenapa dulu kita tidak melakukan itu? Karena kita tidak melihat fakta-fakta di Alkitab, lalu kita merasa sedang baik-baik saja. Nah, saudara, di tengah keburukan manusia semacam ini, beberapa waktu yang lalu saya membaca kutipan dari seorang bernama Somerset. Ya. Beliau adalah seorang novelis terkenal di Inggris. Ya. Tahun 30 dia novelis yang sangat terkenal. 1930. Dia meninggal tahun 1965. Sebagai seorang novelis yang mempelajari watak-watak manusia, jiwa-jiwa manusia, dan kemudian menuliskannya dalam novel, dia sangat mengerti bagaimana hati manusia. Nah, ketika dia membuat pernyataan tentang dirinya, wah, orang Inggris kaget dan menyebarlah ke dunia. Dan saudara-saudara, di dalam dunia psikologi dikenal istilah apa yang sangat pribadi bagi Anda, itulah yang sangat umum bagi manusia. Saya ulang ya. Apa yang sangat pribadi bagi Anda, itulah yang sangat umum bagi manusia. Coba kita perhatikan kutipan dari Somerset. Dia mengatakan kalimat ini. Saya tahu jika saya mengungkapkan setiap tindakan dalam pikiran saya, yang melintas dalam pikiran saya, dunia akan menganggap saya monster yang bejat. Nah, saudara, ini ungkapan sangat pribadi. Tapi ketika orang baca yang terpikir apa? Iya, aku seperti itu. Saya seperti dia. Nah, saudara, orang seperti ini atau kita yang seperti dia ini layaknya diapakan? Layaknya dibinasakan, layaknya dimusnahkan, layaknya dihukum di dalam kengerian. Nah, saudara, kalau kita tidak mendeskripsikan tentang siapa kita sebelum jatuh dalam dosa, sesudah jatuh dalam dosa, di luar Kristus, di dalam Kristus, kita akan merasa diri kita agak lumayan. Padahal kalau kita menyadari fakta ini, baru kita tahu, oh Tuhan, hak apa saya dikasih olehmu ketika masih begitu lemah? Hak apa saya dikasih olehmu ketika saya masih berdosa? Bukan hanya berdosa, saya terhukum, akan binasa, saya musuh Allah, seteru Allah, dimurkai. Hak apa saya dikasih oleh Allah pada seorang durhaka? Saudara, tanpa mengerti deskripsi itu, rasa syukur, keinginan kita kagum dan memuliakan Tuhan akan sangat kecil dan biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita menyadari, saya dulu begitu mengerikan, Tuhan menjangkau saya, kita akan diliputi perasaan syukur, perasaan kagum, perasaan takjub, dan itu akan terungkap di dalam kata-kata dan hidup kita. Nah, saudara, perhatikan pertanyaan ini. Mengapa kebanyakan orang merasa dirinya tidak seburuk itu? Atau tidak menyadari bahwa keadaan dirinya sebenarnya sangat parah? Kenapa orang tidak demikian? Karena mereka tidak membaca apa yang dikatakan Allah tentang diri manusia.
Saya saja menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, baru ketika mendeskripsikan dan melacak satu persatu ayat yang menunjukkan manusia di luar Kristus bagaimana, baru saya kaget. Dan cilakanya lagi, rekan-rekan, buku-buku yang dijual di toko buku mengungkapkan Anda layak sukses, Anda layak berhasil, Anda adalah seorang yang pasti meraih keberhasilan, Anda seorang yang hebat. Nah, orang yang membaca buku itu terhibur hatinya. Mereka merasa diri mereka itu luar biasa, layak dapat bintang baik-baik saja. Tanpa mereka sadari, semakin mereka tidak mengenal diri mereka yang berdosa, yang mati rohani, yang layak dihukum, yang dimurkai Allah, yang perlu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Buku-buku itu makin menjauhkan mereka dari rasa butuh juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahayanya buku-buku itu semacam itu. Memberikan positive thinking, tapi bukan berdasarkan apa yang Alkitab bahas, membuat mereka tertipu, lalu tidak perlu Alkitab, tidak perlu firman Tuhan, tidak perlu Kristus, yang penting baca buku. Dan ujungnya mereka akan jadi orang sangat menyesal. Nah, saudara, dulu ada seorang bernama Agustinus. Dia mengungkapkan kalimat semacam ini. Engkau menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan. Dan hati kami selalu gelisah, hingga kami menemukan ketenangan padamu. Anda tahu apa yang dilakukan Agustinus waktu muda? Dia berpikir, apa sih yang paling enak untuk dilakukan sebagai orang muda? Gampang, seks. Seks. Lalu apa yang dilakukan? Dia berzina dengan seorang perempuan muda, belasan tahun. Tapi kemudian setelah melakukan perzinahan berulang-ulang, loh, ternyata kok tidak memuaskan ya? Wah, dia kaget. Seks yang kupikir memuaskan ternyata tidak memuaskan. Wah, kalau hal yang paling enak pun ternyata tidak enak. Hanya menimbulkan rasa bersalah. Menimbulkan kebingungan. Jadi di mana resiko? Ketenangan, kepuasan itu di mana? Dia belajar filsafat, dia belajar Alkitab, baru dia mengerti rahasianya. Engkau menciptakan kami untuk dirimu, ya. Dan hati kami selalu gelisah hingga kami menemukan ketenangan. Itu sebabnya rekan-rekan, orang yang sebelah kiri ini, entah bagaimana caranya, dia akan berusaha untuk pada Allah. Meskipun dia tidak tahu Allah itu mana, Allah itu bagaimana. Mungkin dengan berbagai filsafat, mungkin dengan berbagai pendidikan, mungkin dengan berbagai agama, mungkin dengan berbagai kepercayaan, mungkin dengan berbagai perbuatan baik, mungkin dengan berbagai amal dan sebagainya. Tapi Alkitab Roma 5 mengatakan apa? Kita lemah, maka tak ada yang mampu cukup kuat mencapai Allah. Kita berdosa, tak ada yang cukup suci untuk kembali pada Allah. Kita dimurkai Allah, tidak ada yang cukup berkenan kepada Allah. Kita orang-orang durhaka. Nah, orang sebelah kiri kalau masih berusaha karena mereka tidak kenal dirinya yang telah terpisah dari Allah. Dan ujung dari semuanya itu apa? Kebinasaan. Nah, saudara, inilah nasib malang manusia di sekitar kita. Mereka tidak ada pengaruh. Dan kita sebenarnya mengalami seperti itu, saudara. Kemalangan seperti itu. Dan satu persatu usaha kita gagal, punah, tanpa membawa hasil yang baik. Kalau kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi, rekan-rekan,
kita, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh muji Tuhan untuk segala kebaikan. Karena kita lemah, durhaka, berdosa, musuh Allah, tak mungkin kita balik kepada Tuhan. Kecuali Allah yang memberikan kesempatan dan anugerah kepada kita. Itu sebabnya di dalam gambar berikutnya saya menyampaikan, ketika kita masih berdosa, Tuhan mengutus Kristus menyelamatkan. Jadi saudara, kalau kita sadar saya mati rohani, dimurkai, binasa, akan terhukum. Kristus mengasihi kita. Ini sangat mempengaruhi. Nah, kenapa salib ini? Salib menggambarkan Kristus pernah dihukum di sana, menggantikan seluruh hukuman dosa. Salib ini kosong, menunjukkan Kristus sudah bangkit. Maka kematian kebangkitan Kristus menentukan bagaimana hidup kita dalam kekekalan. Barang siapa percaya pada kematian kebangkitan Kristus yang dianugerahkan Allah, dia mengalami pembebasan dari keterpisahan dari Allah. Jadi, bagi orang yang percaya Kristus yang mati dan bangkit, dia tidak lagi mengandalkan dirinya yang lemah, tidak lagi mengandalkan diri yang berdosa, tidak lagi mengandalkan diri yang durhaka, tidak lagi mengandalkan diri yang dimurkai Allah. Dia sepenuhnya sadar Tuhan, Engkau yang bisa berkarya melalui, dan Tuhan sudah menganugerahkan Kristus. Bagi yang percaya pada Dia, orang-orang itu dikembalikan kepada Allah bukan melalui upaya dia, tetapi melalui anugerah. Nah, saudara, semakin kita menyadari konsep ini, semakin besar potensi kita untuk bisa memaafkan orang lain, mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, karena kita sendiri pernah di dalam situasi semacam. Tanpa kesadaran ini, sedikit yang kita telah terima atau kita sadari dari itu. Saudara, kita sudah dipulihkan kembali dalam relasi ini. Kita mengenal Allah, bedanya dengan Adam adalah kita pernah cacat karena dosa. Maka kita berusaha belajar mengenal Allah setiap hari agar relasi kita mengenal Dia lebih baik, menghayati Dia lebih baik, pemahaman kita lebih sempurnakan. Izinkan saya meringkas dengan gambar ini. Jadi saudara, orang sebelah kiri ini lebih buruk daripada yang pertama. Saya sudah mendeskripsikan tadi. Saya hanya cantumkan 5 saja. Mati rohani, dimurkai Allah, musuh Allah, terhukum, tersesat, dan seterusnya. Inilah fakta tentang diri kita. Mari kita tidak berasumsi bahwa saya orang hebat, saya layak meraih sukses. Kita tidak layak meraih sukses. Kita layaknya dihukum, dinista, dimurkai Allah karena keterpisahan. Ketika Kristus datang ke dunia, mati dan bangkit, dilambangkan dengan salib, dan kita percaya pada Dia, kita dipindahkan ke dalam. Nah, saudara, dengan beriman pada Kristus yang mati dan bangkit, kita dipindahkan ke dalam. Tapi kalau Anda perhatikan, orang itu masih hitam. Posisinya saja di area putih, tapi orang masih hitam. Artinya, orang itu masih seburuk semula. Hatinya juga ada dampak manusia lama, masih ada kelicikan, ada hawa nafsu, kecenderungan berdosa, masih semacam itu.
Tapi karena dia percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, yang dianugerahkan Allah, dia dipindahkan ke kanan. Tugas orang ini adalah perbarui diri terus-menerus sampai diri kita makin bagus, makin elok, makin indah seperti Kristus. Nah, puji Tuhan, Tuhan ada protokol semacam ini. Coba kalau dibalik. Anda hanya dipindah ke kanan kalau sudah bersih. Wah, mati semua kita. Kita aja sudah jadi anak Tuhan, dan kalau jatuh bangun dan merasakan tidak layak. Apalagi kalau belum jadi anak Tuhan, dituntut untuk bersih suci. Mantap sekali. Jadi, protokol dari Tuhan apa? Meskipun kita berdosa, meskipun kita lemah, meskipun kita durhaka, meskipun kita musuh Allah, asalkan percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, kita dipindahkan ke kanan, dinyatakan benar, dan kita perlu berjuang hari demi hari, membereskan, menyucikan, memperbaiki, memperbarui diri, agar semakin elok, semakin indah, semakin cemerlang seperti Kristus. Jadi saudara, kita ada harapan karena kita sudah dipindahkan. Saya ingat waktu SMP itu saudara, ada orang bertanya pada saya, kamu Kristen ya? Orang yang bertanya ini orang dewasa non-Kristen. Iya, saya Kristen. Kenapa, Pak? Katanya kamu, kalau orang Kristen, yang penting percaya nanti masuk surga. Saya waktu itu belum tahu arah pembicaranya kemana. Saya berkata, iya Pak. Kenapa? Nah, kalau saya lain, agama saya lain. Kalau saya berbuat baik dulu, berbuat saleh dulu, baru berharap masuk surga. Nggak kayak kamu. Cuma percaya lalu berharap masuk surga. Wah, waktu itu saya bingung ya. Yang benar saya atau dia ya? Kalau yang benar saya, kenapa yang ikut sedikit ya? Kalau yang benar dia, papa saya dulu juga di sana. Kenapa pindah ke sini? Nah, tapi kalau dibilang dia salah, kok pengikutnya banyak? Nah, saya bingung. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, saya mulai menyadari. Jawaban saya tidak lengkap, jawaban dia juga tidak lengkap. Jadi rekan-rekan yang disebut percaya itu, pasti ada objeknya. Nah, objek percaya saya apa? Perbuatan baik Kristus, kesalehan Kristus, itu objek percaya saya. Dan harusnya, dan orang sebelah kiri saya juga tidak lengkap jawabannya. Harusnya saya tanya, Bapak yakin dengan perbuatan baik masuk surga? Ya yakinlah. Yang penting dengan ikhtiar. Bapak percaya dengan salehan amal masuk surga? Ya percayalah. Yang penting kan usaha. Dengan kata lain, dia sendiri juga percaya. Hanya dia tidak sadar dia sedang mempercayai itu. Saya juga percaya. Percaya pada perbuatan baik Kristus, kesalehan Kristus. Atau lebih tepatnya, saya percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus, pada ketaatan Kristus. Orang itu juga sedang percaya. Percaya pada apa? Perbuatan baik dia, kesalehan dia. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dengan berbuat baiknya, kesalehan dia, bisakah dia mengimbangi perbuatan buruknya, perbuatan salahnya? Wah, dia akan berkata, ya insya Allah saya tidak tahu, semoga. Ini menjadi tidak selesai ketika dia mati. Yang di kanan, kita bagaimana? Oh, Tuhan Yesus sudah berkata. Dengan tangan terpentang disalibkan. Sudah selesai. Jadi, barang siapa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, hukuman dosanya sudah selesai. Puji Tuhan. Jadi, rekan-rekan, kita bersyukur sekali untuk kenyataan yang indah. Barang siapa percaya Kristus yang mati dan bangkit, dia dinyatakan benar, dia di pihak Allah, dia milik Allah, dia menjadi
bukan lagi musuh Allah, tetapi dikasihi Allah. Bukan lagi dimurkai Allah, tetapi menjadi anak Allah. Bukan lagi mati rohani, dia sudah mengalami hidup kekal. Wah, puji Tuhan ya. Dan itu kita terima dengan segala ketidaklayaan. Nah, saya akan mengakhiri dengan beberapa kalimat. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, anggaplah itu sebagai suatu kewajaran. Karena kita memang tidak layak menerima yang baik. Saya ulangi ya. Kalau Anda mengalami kesulitan, penderitaan, sengsara, kesusahan, anggaplah itu sebagai suatu kewajaran karena Anda memang tidak layak mendapatkan yang baik dari Tuhan. Kalau selama ini ada kelancaran, kebaikan, kebebasan, itu anugerah dari Tuhan yang besar. Nah, kenapa saya tadi perlu memaparkan dengan detail? Supaya kalau Anda nanti mengalami kesulitan, tantangan, tidak gampang putus asa. Tidak gampang patah arang. Tidak gampang mengalami kesulitan. Tidak gampang maksudnya jatuh semangat. Anda bisa menerimanya. Tuhan, seberat-beratnya kesulitan ini, seberat-beratnya penderitaan ini, seberat-beratnya kedukaan ini, tidak lebih berat dibandingkan aku dihukum di neraka, mengalami kebinasaan, mengalami sanksi Tuhan di neraka. Nah, sehingga perasaan syukur kita besar, kita tidak gampang patah arang, lalu kita kembali pada Tuhan. Tuhan, meskipun aku mengalami kemalangan, aku tahu pasti, aku sudah dipindahkan ke kanan. Aku dikasih Allah, milik Allah, dan ini adalah kenyataan abadi. Nah, kita dikatakan tadi. Perasaan syukur kita yang tidak gampang ditindas oleh kemalangan sekitar kita, itu diperkenan Tuhan. Karena kita mengungkapkannya dengan segenap kesadaran penuh. Kita tidak mudah rontok oleh situasi. Saudara mungkin tidak menduga ya, saya mengalami terkilir kaki dan mengalami sulit bergerak selama beberapa hari. Bagi saya, walaupun sulit bergerak, ruang makan pun sulit, harus dipapah dan kemudian bukan dipapah, harus menggunakan krak, harus mengalami pedih untuk bergerak karena nyeri semua. Tapi ketika memikirkan inilah yang selayaknya saya terima, tetapi toh tidak lebih buruk dibandingkan saya dalam neraka. Saya punya spirit dan kegairahan. Hidup ini masih jauh lebih beruntung. Lebih banyak anugerah Tuhan dibanding kemarin. Maka saya dengan semangat tetap mengisi session. Baik, demikianlah penyampaian saya. Mari kita masuk dalam doa ya.